Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, ini khususnya untuk teman-teman jenjang pendidikan dasar, yaitu ada SD dan SMP. Mengingat tanggal 2 itu adalah proses penetapan kelulusan peserta didik untuk kita semuanya ya teman-teman. Jadi yang pertama mengacu ke surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi pada edaran ini disebutkan bahwa untuk penyusunan pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan di sini disebutkan pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan ijazah pada tahun ajaran 2024-25 di seluruh satuan pendidikan pada laman ijazah.data.kemdikbud.go.id. Nah, oke, sekarang kita buka terkait Permen nomor 58 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini disebutkan terkait pengelolaan ijazah dan transkrip nilai. Kemudian selain Permen nomor 58 ini ada juga pedoman pengelolaan ijazah. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini pedomannya, mari kita baca bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Mungkin untuk teman-teman operator kita langsung ke teknis ya, teman-teman. Jadi di dalam pedoman ini sudah tertera ada spesifikasi untuk cetak ijazah, kemudian tertera penanggalan kelulusan dan seterusnya. Nah, kita langsung ke halaman 9 pada nomor 2 penetapan kelulusan peserta didik. Di sini kita lihat langsung ke huruf C nomor 1. Kelulusan untuk SD sederajat. Kemudian kelulusan untuk SMP sederajat. Ini sama ditetapkan pada tanggal hari Senin pertama di bulan Juni tahun berkenan. Nah, jadi hari Senin pertama di bulan Juni itu bertepatan pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Jadi teman-teman semuanya tepatnya tanggal 2 Juni ini kita memproses penetapan kelulusan peserta didik. Nah, selanjutnya ini kita lihat di angka 3 daftar nominasi tetap atau DNT ditetapkan paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Nah, jadi jelas ya teman-teman semuanya, nanti tanggal 2 Juni kita proses kelulusan dan selanjutnya paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal penetapan kelulusan kita memproses
DNS sampai dengan DMT. Oke teman-teman, mungkin kita langsung ke aplikasi ya, ke teknis. Kita langsung ke alamat ijazah.data.kemdikbud.go.id. Oke, selanjutnya kita login. Kemudian kita login menggunakan akun sekolah, akun teman-teman semuanya. Nah, setelah login untuk akun sekolah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti di layar ini teman-teman semuanya. Nah, pemberitahuan di sini nanti berubah-ubah ya teman-teman, karena pemberitahuan ini sifatnya update dari kementerian. Ini yang terbaru. Jadi di pemberitahuan ini disebutkan bahwa periode pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan menengah diperpanjang hingga 17 Juni. Nah, pendidikan menengah ini SMA, SMK, sederajat termasuk paket C ya teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin yang ini perlu diperhatikan bahwa perbaikan data pada Dapodik dan Virtual PD memerlukan waktu integrasi 1 kali 24 jam ke manajemen ijazah. Pastikan satuan pendidikan telah mengunggah SPTJM sebelum tenggat waktu berakhir. Jadi kemarin banyak laporan dari teman-teman operator bahwa terkait data siswa jenjang akhir ya, atau jenjang akhir ya. Jadi banyak informasi atau masukan atau laporan dari teman-teman operator. Mungkin yang SD ini kelas 6, kalau yang SMP kelas 9 ini ternyata masih banyak sekali ditemukan residu. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan perbaikan melalui Virtual PD. Setelah perbaikan selesai, itu memerlukan waktu 1 kali 24 jam untuk datanya terupdate ke aplikasi manajemen ijazah. Kemudian ini ada pemberitahuan terbaru teman-teman semuanya. Fitur pembatalan ijazah telah dirilis. Kesempatan pembatalan nomor dan pengaturan ulang proses hanya bisa dilakukan dalam 1 kali saja. Panduan dapat diunduh melalui menu informasi terbaru di samping nama profil Anda setelah berhasil login. Oke. Panduan dapat diunduh melalui menu informasi terbaru di samping nama profil Anda. Ya, mengerti. Jadi ini saya pinjam akun ya dari salah satu sekolah untuk proses praktek ya, biar nanti bisa jadi panduan gitu kita semuanya. Nah, ini ada panduannya ya, ini bisa diklik seperti ini, kemudian nanti bisa selanjutnya diunduh. Oke, ini kita skip dulu.
Oke, teman-teman semuanya, setelah login tadi ada pemberitahuan di sini. Yang pertama kita masuk ke menu beranda. Di sini nanti akan tertera nama operator, kemudian ada NPSN dan nama satuan pendidikan. Jika ada kesalahan nomenklatur sekolah, ini bisa diperbaiki ya teman-teman semuanya dengan cara klik ikon pensil seperti ini. Nah, nanti silahkan diisi perbaikannya di nomenklatur perubahan, kemudian lakukan simpan. Jadi misalkan ini SD negeri, nah dan seterusnya nanti simpan. Oke, ini pastinya nanti untuk perubahan tidak bisa signifikan ya teman-teman. Oke, lanjut di sini tertera nama kepala satuan pendidikan, jadi nanti bisa dicocokkan ini benar atau salah. Kemudian status sekolah, ini negeri atau swasta, bentuk pendidikan mungkin ada SD, SMP, atau SMA, SMK sesuai dengan akun yang dimiliki. Kemudian ini alamat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada eh, status ya, status proses ini ya. Jadi ini ada mulai DNS, kelulusan, SPTJM, DNT sampai dengan penomoran. Nah, nanti kalau sudah status penomoran di sini berarti ijazah elektronik ini sudah terproses, sudah bisa diproses. Jadi nanti apa yang teman-teman kerjakan, yang dilakukan nanti mengikuti di sini nanti statusnya mengikuti yang teman-teman kerjakan. Oke, di sini ada informasi 23 peserta didik belum proses penetapan kelulusan. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan di informasi selanjutnya. Oke, kemudian setelah menu beranda di samping kiri, ada menu kepala satuan pendidikan. Daftar kepala satuan pendidikan. Nah, nanti di sini adalah daftar nama kepala satuan pendidikan yang akan menandatangani ijazah. Oke, di sini ada nomor induk pegawai, kemudian ada nama, kemudian ada jenis PTK ini sesuai dapodik yaitu kepala sekolah, kemudian jabatan PTK sesuai dapodik adalah PLT. Oke, apabila ada kesalahan dalam nama kepala satuan pendidikan ini, teman-teman bisa lakukan perbaikan. Jadi ini detailnya seperti ini ya. Ini nama kepala sekolahnya. Kemudian ini tombol ikon pensil ini untuk proses perbaikan. Jadi nanti nama saat ini siapa, nama perubahannya siapa, kemudian simpan. Oke teman-teman, selanjutnya setelah menu kepala satuan pendidikan, kita masuk ke menu daftar jadwal. Nah, di sini sudah tertera ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kebetulan ini akun yang saya pakai adalah akun jenjang SD ya, untuk pendidikannya SD. Jadi di sini nanti ada daftar
jadwal tahapan. Jadi nanti untuk teman-teman SMP jangan khawatir, ini sama, jadwalnya antara jenjang SD, SMP ini sama. Oke, di sini ada perbaikan data kepala Satpen, penetapan kelulusan ini mulai 2 Juni. Kemudian unggah penetapan kelulusan mulai 2 Juni, pembuatan SPTJM mulai 2 Juni, unggah SPTJM mulai 2 Juni, persetujuan SPTJM ini juga mulai 2 Juni. Nah, nanti silahkan teman-teman yang sudah melakukan proses dengan benar dan valid, selanjutnya dapat segera melaporkan ke admin dinas untuk mendapatkan verifikasi persetujuan maupun ditolak. Oke, selanjutnya di bawah daftar jadwal di sini ada menu legalitas. Jadi di sini ada daftar menumpang, kemudian daftar induk. Jadi nanti menu ini adalah menu apabila ada satuan pendidikan yang belum terakreditasi, kemudian ditumpangkan ke satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi ini penjelasannya apabila ada satuan pendidikan yang seharusnya sudah meluluskan peserta didik, tetapi statusnya belum terakreditasi. Jadi nanti ada di menu ini, daftar menumpang dan induk. Jadi yang menumpang siapa, kemudian induknya di sekolah SD atau SMP mana. Kemudian selanjutnya kita ke menu DNS. Oke, ada menu valid DNS. Jadi untuk siswa atau peserta didik yang datanya sudah valid, nanti akan masuk ke menu valid DNS. Oke, di keterangan tadi di awal di beranda tertera 23 peserta didik belum proses penetapan kelulusan. Jadi nanti dicocokkan di sini. Oke, DNS cocok sejumlah 23. Cocok ya, teman-teman. Kita lihat di sini untuk list siswanya jumlahnya 23. Oke, cocok. Kalau sudah cocok, tidak ada residu, selanjutnya teman-teman lakukan penetapan kelulusan. Nah, di menu penetapan kelulusan ini teman-teman dapat meluluskan siswa teman-teman semuanya. Nah, di sini ada tab menu informasi lulus, tidak lulus, belum ditetapkan. Nah, jumlah di sini 23. Ini sama dengan informasi di beranda tadi ya, teman-teman. Di sini 23 peserta didik belum ditetapkan kelulusan. Nah, selanjutnya kita tetapkan kelulusan. Di sini ada aksi, ini ada profil peserta didik. Di sini atas nama tersebut. Kemudian penentuan kelulusan ada di menu icon ini ya. Icon pensil ini. Nah, ini diklik lulus atau tidak lulus, kemudian simpan. Nah, nanti akan ada konfirmasi seperti ini. Kita proses, kita tunggu.
Nah, penentuan kelulusan berhasil ditambahkan. Kita cek di sini ada satu yang diluluskan. Nah, kalau teman-teman semuanya mau meluluskan secara massal karena siswa atau peserta didik teman-teman semuanya itu lulus semua, jadi lakukan klik luluskan semuanya. Ya, di sini jumlahnya 22 karena sudah ada satu yang diluluskan. Oke, simpan ya. Oke, semua peserta berhasil diluluskan. Di sini belum ditetapkan 0, tidak lulus 0, kemudian lulus sejumlah 23. Oke, teman-teman, ini proses penetapan kelulusan sudah selesai. Selanjutnya kita ke menu unggah SK penetapan. Di sini SK penetapan ini akan muncul apabila teman-teman sudah melakukan tahapan penetapan kelulusan yang sebelumnya kita tadi. Nah, di sini ada unggah SK, kemudian unduh format. Kita unduh formatnya. Kita tunggu. Nah, ini muncul teman-teman. Kemudian klik download. Sini. Oke, kita masuk ke unduhan. Cek. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya ini kita unggah SK kelulusan seperti ini. Pilih kepala, kemudian kita input nomor SK kelulusan tersebut. Nah, jadi ini nomor yang ada di SK ini kita inputkan. Jadi untuk nomornya ini boleh ditulis tangan seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan tidak berbaik tidak selalu itu kenapa ASN tidak dihitung kapasitas kita harus dikenal dari kita ada seperti itu. Nah ini juga terjadi kami kemarin jadi yang misalnya PKK, PKK, dan sebagainya dengan kita semuanya menggunakan. Oke, nomornya kita inputkan. Jika sudah cocok nomornya, silakan unggah file SK tersebut. Seperti ini. Kemudian simpan. Apakah Anda yakin telah membuat surat keputusan penetapan kelulusan dengan benar? Silakan dipilih. Oke, notifikasi penetapan kelulusan berhasil diunggah. Nah, seperti ini, Bapak teman-teman semuanya. Ada notifikasi informasi satuan pendidikan Anda sudah mengunggah file SK penetapan kelulusan. Silakan untuk melanjutkan tahap pembuatan SPTJM dengan benar. Selanjutnya di menu pembuatan SPTJM, buat SPTJM, pilih kepala satuan pendidikan, kemudian klik buat SPTJM.
Apakah Anda yakin akan membuat SPTJM bagi peserta didik yang lulusannya? Kita pilih ya. Oke, notifikasi SPTJM berhasil dibuat. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu atau teman-teman mengunduh format SPTJM tersebut. Jadi perlu diketahui untuk pembuatan SPTJM ini nomornya sudah otomatis dari sistem aplikasi. Kemudian kita unduh. Kemudian simpan. Sampai tahun 2020 ini sudah melakukan kita ulang lagi ya. Jadi kalau tertera blank putih seperti yang ada di video tadi, silahkan diulang, kemudian di-download ulang. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi nanti SPTJM ini berserta lampiran siswa yang dinyatakan lulus. Oke, selanjutnya SPTJM ini silakan ditandatangani, kemudian nanti diupload pada menu unggah SPTJM. Untuk pemeteraian, itu pastikan materai yang digunakan adalah materai yang asli dan bukan materai bekas ya teman-teman. Jadi nanti silahkan dibubuhkan materai sesuai dengan ketentuan, kemudian ditandatangani, dicap atau stempel sekolah, kemudian di-scan, di-upload ulang. Mohon maaf teman-teman, untuk scan kami sarankan teman-teman menggunakan alat atau mesin scan yang bagus atau scanner ya. Jadi biasanya teman-teman itu banyak sekali yang menggunakan aplikasi dari handphone yang itu mungkin trial atau tidak berbayar sehingga kualitas terkait scan tersebut itu menjadi kurang bagus. Nah, nanti pastikan teman-teman untuk unggah berkas di sini melakukan hasil unggahan dari scanner atau yang berkualitas. Oke, setelah selesai unggah SPTJM, jadi nanti langkah selanjutnya untuk teman-teman adalah menunggu persetujuan dari admin dinas pengelola ijazah. Nah, nanti setelah proses verifikasi dilakukan oleh pengelola ijazah, nanti selanjutnya akan ada keterangan. Jadi nanti di sini setelah proses DNS ini kan selesai, nanti masuk ke DNT di sini. Nah, DNT di sini nanti akan muncul. Di sini ada valid, ini 0, kemudian residu sejumlah 3 atau sejumlah anak. Jadi nanti untuk teman-teman yang melakukan unggah SPTJM apabila masih dalam proses verifikasi ataupun ditolak, itu nanti akan masuk ke menu residu. Gitu ya teman-teman, kalau sudah disetujui dinas, nanti akan masuk ke menu valid DNT. Oke, coba ini kita cek dulu di apa kerja.
Nah, ini sudah, DNS sudah, kelulusan sudah, kemudian kita SPTJM tadi karena belum diunggah ya teman-teman, karena belum ada materainya. Nanti kalau sudah diunggah masuk ke tahapan SPTJM. Kemudian untuk proses setelah SPTJM nanti masuk ke DNT. Ini menunggu verifikasi dari admin atau pengelola ijazah dari dinas pendidikan. Nanti kalau sudah disetujui, selanjutnya masuk ke penomoran. Nah, kalau sudah di penomoran ini, berarti teman-teman semuanya sudah selesai, proses ijazah sudah selesai. Nah, kita cek ya. Nanti setelah disetujui, masuk ke menu daftar penomoran. Nah, nanti ada pengaturan cetak dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Cukup di sini dulu. Nanti selanjutnya untuk informasi terbaru akan kami sampaikan lebih lanjut. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.